Nih saya hanya buat Pak Tony dan kawan-kawan ya, kemarin keduluan somasi. Nah sementara ada yang udah lapor ke Baris Krim Polda Mabes Polri ya kan. Nah mudah-mudahan Bapak Listio Sigit terutama ya bertindak adil ya. Keluar-keluar doang di medsos ya, harus keluar-keluar lah ya. Kalau nggak keluar-keluar ya ketumanan kalian ya dak ya, menyala semua dong ya rakyat Indonesia itu. Kenapa nggak boleh itu keluar-keluar? Iya, harus keluar-keluar. Harus keluar-keluar lah bro ya. Kalau nggak keluar-keluar ya ngapain ya kan? Ketumanan tuh kalian, mana bisa kalian itu nyimak selanjutnya. Nggak bisa apa-apa kamu. Ya mudah-mudahan banyak emak-emak. Kemarin ada itu ya bro ya, ada orang yang baru kenal sama saya ya, istrinya pejabat ya, yang kemarin ya Widya calo TKI. Oh maaf aja dia, maaf aja calo-calo TKI. Emang saya jual-jualin TKI, ada pengurusnya masing-masing ya. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menlu, ngapain kalau saya yang bikin calo? Nih enak aja. Tapi sayang ibu berani dalam, ya harus berani. Kalau nyali kita ciut mau ngapain? Ya kan? Mau ngapain harus berani. Kamu aja nggak bisa kok. Kalau kamu berani punya nyali ya silakan tiruin. Ya kan? Nggak cuma kerja keluar-keluar ya, harus kerja, harus keluar-keluar. Nggak boleh dibungkam Indonesia ini rakyatnya. Ya nyala semua. Ya. Mereka itu dukung-dukung mafia itu. Ya dukung-dukung para judi online ya sama narkoboy. Ya menghilangkan nyawa orang kalian dukung-dukung. Wah, harus meledak, hajar semua bro. Jangan pandang bulu. Hajar terus ya. Ya harus keluar bro. Ya siapa lagi? Ya kan? Siapa lagi? 8 tahun diam aja semua. 8 tahun terus kemudian Peggy Setiawan yang ditumbalkan. Enak aja. Ya begono ya. Siapa namanya? Nggak kebaca ini. Ya. Thank you. Lah harus keluar-keluar dong. Ya harus keluar-keluar. Ya. Bilang pansos gib, jangan kasih gib lah ya, kamu nonton aja lah sana ya. 1 komen ditampol, 2 komen dihajar. Emang enak. Ya cuman doa saya buat tim pembela yang namanya keadilan hukum, Pak Tony dan kawan-kawan ya, Farhan Abbas di sana, semoga berpihak ya, bisa melawan mereka ya, bisa melawan mereka. Itu aja. Betah izin bah. Emang kenapa kamu izin sama siapa? Emang gua mak lu, anak gua aja dukung ya kan? Izin. Apa tadi? Kalau nggak keluar nggak makan. Emangnya kadrun kalau nggak demo nggak makan? Jangan salah lah.
Ya harus, pokoknya harus hajar, ya harus hajar. Mana lagi yang mau keluar-keluar, yang mau hajar Peggy Setiawan, yang mau hajar yang lainnya, mana? Ya, jangan lupa. Itu cangcimen itu ya, kalian harus tahu ya. Kenapa? Kalau orang Indonesia nggak keluar-keluar ya, kumane mah jalma gelo, mending entut berot kau ya, cit berem ya, hincit berem kau ya, sana. Keluar aja sana. Ya, goodbye. Ya, dengar. Ada orang yang menjelek-jelekkan Pak Tony sekarang. Kalian denger ya, cecunguknya mafia denger. Kalau kita ya diam, hilang lenyap kasus Lindahnya hilang, mel-melnya hilang, AF-nya apalagi ya kan, hilang semua begitu. Kasus ditutup, ya kan? Ya kan? Sementara siapa yang dapat duit? Kakaknya Pina, ya. Nah, dikasih hadiah. Nah, di sini supaya dia juga nggak disentil-sentil ya kan sama orang di media sosial ini kan, supaya dia nggak disentil-sentil, diam juga. Yang penting kinclong deh gitu, ya kan? Ya, yang penting duit, ya enggak? Ya, walaupun itu tadinya getol yang ngebelain yang namanya adik kandungnya, ya ngebelain, ujung-ujungnya dia kendor. Ya kayak kolor putus karetnya, ya. Lama-lama kasus ini lenyap begitu aja. Ya, lenyap begitu aja. Ya. Kasus kecelakaan tunggal tutup. Pokoknya ini ada opini loh. Ada opini ya. Kenapa? Saya tetap ke depan itu tetap kita harus menyala. Kenapa? Karena yang namanya Vina bukan kasus kecelakaan tunggal. Ada opini termasuk mamang saya udah kena hasut, ya kena hasut. Agar kenapa? Agar menyatakan bahwa yang namanya kasus Vina itu adalah kecelakaan tunggal. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa begitu bro. Ya. Tunggu bro, kita hajar salah satu akun. Goodbye. Ada salah satu opini mulai sekarang nyala ya, agar kenapa? Agar kasus pemerkosaan Vina sampai meregang nyawa ini dianggap yang namanya kasus kecelakaan tunggal seperti 2016 lalu. Supaya cepat kelar, cepat tutup. Ya kan? Ya nggak bisa begitu. Ya. Ya kan? Apa? Akun-akun kalian tuh kalau berani naik ya, kalau berani tuh naik, tampilin wajahnya ya. Nah sekarang ini udah ada opini loh ya, agar kasus ini cepat ditutup ya. Kenapa? Sekarang Mang Susno Duaji aja ya kan udah tergesek ya. Kenapa tergesek? Ya. Kenapa tergesek? Siapa yang mau jadi moderator saya? Ayo. Yang setia saya jadiin moderator di saat saya live ya. Mereka bisa itu. Ya, kalian bisa hajar mereka di sana. Ya, nanti saya jadiin moderatornya. Nggak bisa bro, kenapa? Nggak boleh ditutup begitu aja. Kasus Vina ini kasus pemerkosaan sampai meregang nyawanya. Sampai kalau pendapat saya ada indikasi untuk melemahkan tubuhnya juga. Karena pada waktu dibawa ke EGD itu dijaga ketat ya sama orang. Ya dijaga ketat pokoknya waktu di EGD. Baru informasikan ke keluarganya.
ya kan? Karena beliau siapa namanya, Vina masih bernapas, masih bisa ya bicara ya di rumah sakit itu ya. Dari dulu saya sebutkan Vina itu nggak mati di tempat, nggak mati di rumah sakit karena dia masih bisa bicara, dia masih bisa bicara. Kenapa ada orang yang ini kalau dia bisa bicara di rumah sakit itu ada orang yang ketakutan gitu kan? Ya kan, ada orang yang ketakutan kan ketika Vina itu dipisum ya masih bisa bicara kan, ada orang ketakutan kan, maka salah satunya adalah mati. Itu jalan satu-satunya agar dia tidak apa namanya buka mulut kan. Jadi salah satu di situ ada bukti orang-orang yang oknum itu berdiri di depan pintu sana, ya kan. Ya, seperti itu. Banyak banget akunnya. Satu orang itu 4 akunnya dia buat komen. Lah iya, haruslah. Ya. Saya lihat konten-konten mereka itu yang banyak untuk rakyat ya. Saya selalu tahu ya. Ibu tahu semua kenapa di medsos, tanpa saya di medsos mana ada yang tahu. Ya kan ada tugas masing-masing kan. Kita di medsos, yang satu kerja. Nah, contoh, saya menggali yang namanya AF, menggali yang namanya Dede, menggali yang namanya Mel-Mel, termasuk Linda. Yang satu di jalan kan? Yang satu jalan. Kemudian pengacara komunikasi dengan kita, saya arahkan, kedapatan semua kan? BAP lamanya, siapa yang membuat 7 tersangka itu agar bisa menjadi tersangka, siapa saja yang terlibat di situ, saya arahkan. Mereka mencatat itu. Untuk membebaskan Peggy, siapa yang menangkap, ciri-ciri orangnya saya kenal, mereka jadi multifungsi, saya katakan kepada pengacara kita. Itu orang yang membuat tim investigasi menggerebek yang namanya Peggy Setiawan, itu orang multifungsi, orang-orang oknum dari Polda Jabar. Saya katakan itu sama pengacara kita. Toh kedapatan. Ya, nggak boleh kamu melarang kita. Ya, nggak boleh kamu melarang kita, nggak boleh keluar-keluar di medsos, harus ya, harus kita. Harus kita itu. Ya memang saya harus komunikasi sama Anda. Ya, harus keluar-keluar, nggak boleh diem. Ya harus dilindesin atu-atu. Ya harus diiniin semua di medsos satu-satu. Ya. Mau kamu editin foto saya, mau itu tetap nyala. Kelabakan kamu sampai pusing kepala kamu kan. Meledak. Ya harus itu. Harus keluar-keluar kita. Iya. Ya enggak? Coba mana ada emak-emaknya lagi? Ya, baru 1-2 ekor doh, 1-2 ekor lagi ya. Ya siapa? Ya, kalau Widya nggak menyala, nggak pemberani, yang lain ikut ciut gitu. Harusnya kalian mencontoh. Ya, keluar-keluarin ya, unjuk taring ya, agar oknum itu nggak semena-mena. Itu benar-benar nyali-nyali tahu kau. Ya harus begitu bro ya. Begono. Jangan diem aja. Ya disuruh jadi saksi menemukan mayat. Ya mengambang di sungai. Tetangga-tetangga melihat. Dijadikan saksi. Kemudian disuruh tanda tangan. Ujung-ujungnya dijadikan tersangka. Nggak lucu. Ya nggak lucu. Paham? Nggak lucu itu, nggak lucu. Kemudian masyarakat biasa, pedagang biasa, yang tadinya jadi saksi, kemudian dijadikan tersangka, bisa melawan nggak kalau udah dikurung? Hah? Bisa melawan nggak? Enak aja, tumbalkan anak istrinya sana.
duit kok, duit haram begitu. Digaji rakyat. Kalian itu ya, oknum polisi, dengar. Kalian itu digaji sama rakyat. Rakyat kalian tumbalkan buat kalian cari uang di sana. Enak aja. Harus bawa ke psikolog kalian lah, yang harus bawa ke psikolog. Kenapa? Ada orang ya beribu-ribu mau repot akun saya, tapi tidak dengan otak saya ya. Itu tidak dengan otak saya. Mau membungkam mulut saya, nggak bisa. Sampai ada kan sayembara, oh yes. Lah iyalah bro ya, dikit-dikit ya kamu ya katain orang babu, TKI akibat mulutnya si cecunguk calon wali kota Bandar Lampung ya, si tompel itu kan TKI lah apalah. Emang masalah TKI itu lebih halal ya uangnya daripada cecunguk mantan dugem calon wali kota. Itu harus dihajar, harus ngoceh kita. Emang mereka doang yang harus ngoceh. Ya, katakan bahwa yang namanya Peggy Setiawan ada otak pelaku. Apa kabar itu otak pelaku pembunuh suaminya? Apa kabar? Ya kan harus menyala bro. Nyali nggak boleh ciut lawan-lawan mereka. Bikin rusuh. Siapa yang merusuh tentang kasus ini yang nggak mendukung adalah anggota mafia di sana. Ya. Nah, di sana bro, orang kalau yang pro dengan cecunguk-cecunguknya apa namanya itu mafia, oknum-oknum polisi di sono yang mau melindungi para DPO itu, pasti dia marah dengan konten-konten saya. Apalagi siaran langsung, apa sih, apa lo? Ya harus nyala ya. Lah ya kita harus hajar dong ya. Yang lain mana? Masa Widya doang yang hajar? Harus berani mak-mak ya. Bikin mereka tuh ya apa namanya? Dendeng, bejek-bejek bro. Ya bejek-bejek mereka ya. Bikin dendeng mereka bro. Tok dok 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 ya, harus digepengin semua satu persatu. Ya jangan diem aja. Ya iya. Indonesia kok dibohongin, dibodohin begitu aja tetap nerimo. Wah ini bukan zaman jadul nenek moyang kita ya. Bapak Presiden kita pertama itu ya minta orang yang bernyali bajah, ya minta pemuda yang bersayap agar bisa menggoncang dunia. Ya minta nenek-nenek, bapak-bapak, ya mama, ya orang tua yang jelas ya 1000 orang. Agar kenapa? Agar bisa meledak kebakaran Semeru beserta akar-akarnya. Weh, keren. Keren ya. Itu pesan Bapak ya. Jangan kalian pelekan ya. Kamu melihat ocehan saya bagaikan lampir menakutkan. Ya, yes gitu. Ya, aduh zaman ini bukan zaman bego lagi bro. Jangan samakan loh ya sama zaman Orba ya, pakai Petrus segala alah. Ya emang kamu entut berut yang komen. Ya pusing dia bro. Gimana caranya ini orang nggak nongol lagi? Ya gimana caranya ini orang nggak koar-koar? Harus itu bro, kudu. Kalau kamu nggak sanggup dengar koar-koar, siapkan obat migrain ya. Tempera penurun panas. Ya. Aduh ya. Dia pernah hina Prabowo, alah ya. Bedakan mana menghina, mana yang namanya mengangkat kebenarannya ya. Jadi pilih calon pemimpin itu jangan yang banyak bohong, jangan banyak janji-janji palsu. Makan gratis, apanya? Kemarin katanya makan siang, sekarang dirubah sarapan. Alah bro ya. Cucok rempong kalian mau aja dikibulin begitu. Udahlah ya. Nah iyalah. Harus koar-koar ya. Nggak boleh kalian melarang-larang orang yang nggak koar-koar di sini, ketuman
pertahanan lo ingin tenggelamkan kasus Pina ini, ya. Sekarang ini ya jenderal nih ya, sekarang udah mulai gimana ya? Dia itu udah mulai kegesek. Kenapa? Akan menutup segera, dari omongannya akan menutup segera kasus ini. Kenapa? Karena dia udah mengeluarkan, saya katakan, nyatakan, karena saya ini pernah mengamati kasus Lantas. Itu mamang saya sendiri loh. Ya tidak sependapat ujung-ujungnya dengan saya. Tadinya saya mendukung Powerful. Kenapa? Tidak akan mungkin katanya kecelakaannya ada di sini Bapak, Om ya. Jadi Vina itu diperkosanya di tempat lain, dibuangnya di jembatan ya. Bedakan ya Pak, kasus Sajam sama kasus pelemparan batu dengan kasus Pina harus dia bedakan, jangan disatukan. Setuju nggak? Setuju nggak kalian? Setuju nggak? Ya kan? Setuju nggak? Harus bisa membedakan kasus yang namanya tawuran yang membawa senjata sajam dengan kasus Pina. Ya, dengan kasus Pina ini berencana. Bukan kasus kecelakaan tunggal. Ini perencanaan. Ya, ini perencanaan kalau kasus Pina ini. Harus membedakan dengan kasus kecelakaan, kasus ininya ya, dengan kasus tawurannya. Orang yang dipenjarakan ya, sebelumnya ada tawuran, sebelumnya ada pembunuhan dulu. Ya, pembunuhan berencana tentang Vina ya, sebelumnya baru ada tawuran. Kemudian orang yang kasus sajamnya, kasus sajam yang memegang sajam diambil, ditangkap, dibawa DBAP di meja Rudiana. Kemudian diarahkan harus tanda tangan, bahkan ada yang memalsukan tanda tangan ya. Itu semuanya dijadikan tersangka. Diharuskan mengakui bahwa mereka adalah pelaku pembunuhnya Pina, padahal mereka itu tawuran. Harus dibedakan. Saya ini bukan orang Polantas, Bapak-bapak. Ya, saya ini bukan Polantas. Bisa membedakan itu. Dipantau dari dulu, kalian itu mantau saya, mantau. Nggak peduli, bersetan dengan pantau-pantau kalian. Ya kan? Bersetan dengan itu. Lah harus beda, jangan ditutup. Kasus Pina, pembunuhan berencana.